Hari ini saya ketemu dengan orang yang sangat spesial. Dan namanya siapa, orangnya siapa, pasti kita semua kenal, ya. Dan saya mau welcome Vivi Leti yang saat ini kita sudah tahu namanya, dan kita tahu sepak terjangnya. Dan hari ini saya berkesempatan bincang-bincang. Bagaimana Vivi dengan datang ke Kota Perth ini? Gimana Kota Perth buat Vivi ini? Ya, Kota Perth sangat indah ya, apalagi kita ada di tengah-tengah perkebunan anggur ya, luar biasa sekali. Jadi thank you udah bisa datang ke Terima kasih udah undang. Ya. Kesannya gimana Kota Perth ini selain ada di ini? Ya sangat damai ya, sangat tenang, agak lie back gitu, jadi agak santai ya. Sudah berapa kali ke Perth ini? Ini untuk ketiga kalinya. Ketiga kali, ya, wah, ketiga kali kita baru ketemu, dan 3 kali baru punya kesempatan ya kita. Oke, saya duduk di sini. Nah, Vivi bisa duduk di situ ya, kita bincang-bincang. Nah, hari ini saya pengen banget tanya tentang satu value yang dalam kehidupan Vivi ini yang saya sering dengar dari Koko Ahok ya, tentang nilai papa itu taneminnya tuh luar biasa. Dan juga saya baca biografi singkat dari Vivi juga sama nilainya dari papa. Coba bisa ceritain tentang papa gitu, bagaimana nanam value dalam hidup Vivi. Ya, papa kami itu kayak visionary aja, seperti bisa melihat ke masa depan. Dan sangat profetik orangnya sebetulnya. Dari contoh beliau memberi nama kepada anak-anaknya dari memilih nama keluarga. Misalnya dia memilih nama keluarga Cahaya Purnama. Dia percaya itu satu doa. Kalau keturunannya nanti seperti cahaya matahari dan cahaya bulan, yaitu selalu memberikan sinarnya kepada semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama, mau kaya ataupun miskin, tetap matahari memberi sinarnya, bulan itu memberikan sinarnya. Seperti itu. Dan dia juga menanam kami value, misalnya kita jangan menipu diri sendiri. Berapapun nilai ya, ketika kami masih sekolah mau dapat nilai 4 atau nilai 5, papa selalu bilang itu hasil kerja sendiri. Kejujuran dan juga integritas dan nama baik. Dan juga selalu diajarkan bahwa kita jangan pernah menginjak orang lain untuk naik. Untuk naik jangan menginjak orang lain. Tapi justru membiarkan orang lain naik. Bagaimana kita justru mengangkat orang lain untuk naik, dan selalu ditanamkan untuk menolong sesama kita. Kalau kita diberi kelebihan, ya berarti kita harusnya memberi kepada yang lain yang membutuhkan. Membagi gitu ya, tidak menahan. Ada satu lagi yang sangat penting, kalau kita buat janji, kalau kita ngambil tugas atau apapun, diselesaikan. Sekalipun itu mungkin kita akan merugi, padahal pihak lainnya mungkin prestasi, tidak menepati janjinya, tapi kita tetap lakukan bagian kita. Wow, luar biasa. Jadi prinsipnya sangat Kristen sekali. Seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Jadi misinya harus sampai selesai. Ya, luar biasa. Padahal waktu itu dia bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Ya, tapi nilai-nilai kebenaran ada di dalam diri papa yang luar biasa. Setelah kami menjadi orang Kristen, kami bisa melihat karena kasih Yesus yang luar biasa, sehingga dia rela korbankan anak tunggalnya. Dan seperti papa kami juga, karena dia mengasihi, dia selalu bilang ini saudara saya. Ketika dia pergi ngobatin orang, nah itu saya tiru. Ketika saya ke rumah sakit bantuin orang, saya selalu pesan ke dokter, ke suster, ini saudara saya. Ini saudara saya, wow. Orang bilang, loh kok saudara, warna kulitnya beda, mukanya beda, begini saudara sebangsa dan setanah air. Wah, luar biasa. Itu tadi kata saudara itu. Lalu saya lihat kan Bu Vivi sama Papa termasuk Ko Ahok itu nasionalismenya, cinta Indonesia luar biasa. Coba bisa cerita tuh tentang Indonesia bagaimana? Papa saya selalu menanamkan bahwa kita lahir di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, kita akan mati di Indonesia. Papa saya nggak pernah kasih kita izin. Jadi waktu masih kecil, kamu orang apa? Orang akan jawab, oh saya orang keturunan Cina, atau saya orang Cina, saya orang Batak, saya orang Padang, atau kita bilang, oh saya orang Kristen, saya orang Hindu, orang Buddha, orang Islam. Papa saya nggak kasih kita jawab begitu. Jadi selalu menjawabnya, saya orang Indonesia, keturunan Cina, beragama Kristen atau Islam atau Hindu atau Buddha. Jadi Indonesia yang nomor satu. Indonesianya, saya orang Indonesia, keturunan. Boleh keturunan macam-macam, boleh agama macam-macam, tapi saya orang Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi cinta Indonesia. Ya, yang berikutnya,
sebagai orang Kristen ya, Vivi tahu ya, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Kurang lebih kita bisa berbuat apa lagi nih untuk bangsa dan negara kita? Sebetulnya banyak sekali ya yang bisa kita buat untuk bangsa dan negara. Kita mulai dari yang sederhana. Pancasila. Pancasila ya. Ya, bagaimana kita mengasihi sesama kita tanpa ini ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa nggak melihat bahwa kita ini semua keturunan Adam dan Hawa. Kita bisa ngelihat nggak bahwa kita punya Allah Tuhan yang sama. Terlepas dari apapun agama kita. Iman percayaannya. Iman percayanya. Itu aja kita cari persamaan, jangan cari perbedaan. Jangan cari perbedaan. Itu yang kedua. Kemudian sila-sila selanjutnya sampai kepada keadilan sosial. Kita bisa nggak mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian melihat sesama kita itu sebagai saudara. Jadi inilah saudara gitu. Kata Soekarno ini sangat sederhana, tapi itu yang kami juga lihat dan kita juga sampai bikin kaosnya seperti itu. Dikatakan bahwa kalau dulu kami melawan penjajah, tapi sekarang kamu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Jadi Soekarno bahkan meramalkan itu. Alangkah susahnya kalau kita saling melawan bangsa kita sendiri. Harusnya kan kita saudara. Kalau kamu lebih pandai, lebih jago, kayak Koko Ahok selalu bilang begitu waktu dia kampanye. Kalau ada orang yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya, pilihlah orang itu. Harusnya kita melihat potensi dari anak suku bangsa. Setiap anak suku bangsa punya keahlian masing-masing. Kita melihat potensi itu, lalu kita kawinkan, lalu kita buat itu menjadi sesuatu yang indah tanpa membedakan, oh kamu suku ini, kamu suku ini, kamu suku ini. Dari situ aja kalau kita bisa rukun, Tuhan bisa perintahkan berkat. Kemudian kita lihat potensi yang ada di negara masing-masing. Saya bukannya iri dengan dengan orang di Papua, atau orang Papua iri dengan orang di Belitung, atau bahkan Bangka Belitung lah yang begitu kecil. Enggak, kita lihat potensi apa yang ada di Pulau Bangka, kita promote. Orang Bangka lihat potensi apa di Pulau Belitung, promote. Jadi kita saling sinergi. Jadi akhirnya itu rasa kebersamaan, rasa bangga menjadi. Kalau kita pertama bisa jadi orang Belitung kayak saya bangga jadi orang Belitung. Ini saya membesar, saya bangga jadi orang Bangka Belitung, jadi orang saya besar lagi, saya bangga menjadi orang Indonesia. Gitu. Jadi akhirnya saya juga bisa cinta orang di Aceh, saya juga bisa cinta orang di Papua dan sebaliknya. Gitu. Akhirnya kita semua bisa saling mencintai dan kemudian kita saling mempromosikan potensi yang ada di tempat kita masing-masing. Dan akhirnya apa? Kita akan menjadi satu bangsa yang kuat. Dan akhirnya kita selalu bilang, oh jangan ke Bali aja, ke Belitung juga. Dari Belitung kita bilang, oh jangan ke Belitung aja, ke Solo juga, ke Jogja juga, ke sini juga. Jadi lama-lama orang tuh pengen ke seluruh Indonesia. Akhirnya kita akan mendatangkan devisa yang banyak. Dan apalagi udah potensi yang bagus, lalu damai tadi kan, itu mengundang. Kalau politik kita damai, pasti investor banyak yang masuk. Dan turis datang. Dan kita sendiri harus cinta produksi kita, produksi tanah air kita. Kita harus bangga dengan batik kita, kita harus bangga dengan kerajinan kita, kita harus bangga dengan kayu kita, dengan orang-orang di Jepara yang bikin ukiran dengan bagus banyak lagi. Makanya saya waktu itu bikin Kampung Ahok, saya sengaja cari rumah kuno tahun 1920 untuk saya hidupkan lagi gitu. Daripada bangun rumah modern, kita ramai-ramai bangun rumah tradisional gitu lah. Kita tunjukkan kita punya arsitektur yang bagus loh dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi kita punya kuliner itu. Daripada kita bangga dengan makanan di luar, bagaimana kita promote nasi Padang, sate ayam, gado-gado, bakso gitu. Jadi setiap kali ada kesempatan kita ceritakan kepada dunia betapa luar biasanya Indonesia. Luar biasa. Ini pesan buat kita benar-benar orang yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, kita betul-betul harus mencintai Indonesia dan bukan hanya berkata tapi kita melakukan. Mungkin yang terakhir nih, Vivi, saya mau cerita tadi udah tentang bangsa negara, udah tentang keluarga, udah bagaimana nilai papa itu penting peranannya dalam keluarga. Yang ketiga bagaimana tentang gereja? Coba cerita nilai tentang gereja. Apa yang Vivi rasa tentang gereja? Ya, saya rasa doa Tuhan Yesus yang perlu dijawab oleh semua kita. Yaitu murid-muridnya bersatu. Sebelum papa saya meninggal, papa panggil saya dan dia mungkin karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi papa saya bilang begini, keluarga ini bisa berantakan atau keluarga ini bisa utuh. Semua tergantung kamu. Karena koko kamu akan menikah dan punya kakak ipar. Jangan pernah berantem dengan kakak ipar, jangan pernah. Itu kakak harus baik dengan kakak ipar. Itu satu. Karena
kamu harus bisa merangkul semua. Semua, ya. Dan papa saya juga ceritakan, Koko Ahok kalau ngobrol sama papa gayanya lain, Koko Yuyu ngobrol sama papa gayanya lain. Harry, terus saya semua gayanya lain, dan Franz juga adik saya yang paling kecil. Semua gayanya lain, tapi semua anak papa. Dan di dalam hati papa nggak ada yang lebih menyakitin hati seorang bapak kalau anaknya berantem. Anaknya berantem. Tidak akur. Demikian juga hati Bapa di surga. Kalau dia melihat kita orang Kristen, gereja, tidak akur, saling berantem, saling jelekin, saling tungkik, saling menusuk. Bukannya bilang, oh kamu saudaraku, kamu saudaraku. Kita belajar dari Abraham dan Lot. Abraham nggak bilang begini, Lot, you yang ikut gua ya. Lu ikut gua, pilih yang terbaik. Abraham bilang, Lot, kamu pilih aja dulu yang terbaik. Kalau berkat itu sama kita, Tuhan akan berkati kita. Hidup ini cuma semua pilihan. Papa saya ngajarin, kalau itu bergantung dari kita, berbuatlah baik kepada semua orang. Tapi memang ada orang-orang yang memang nggak mau berbuat baik, dan kita tetap terus melakukan bagian kita. Dan biarkan pembalasan itu menjadi hak Tuhan. Amin. Dan kita kalau bisa, jadilah orang yang menjawab doa Yesus. Kesatuan itu tadi ya, menciptakan kesatuan dan kesatuan. Iya. Semuanya anak Bapa di surga. Amin. Pesan yang luar biasa buat kita yang aktif di gereja, merindukan juga gereja bersatu. Itu doa Bapa di surga kehendaknya supaya anaknya itu bersatu, sama seperti Papa almarhum dari Vivi. Jadi luar biasa sekali tadi inspirasikan. Ada pesan yang lain mungkin yang gereja perlu koreksi selain tadi persatuannya? Ada 1, 2 mungkin yang menarik? Ya, mungkin ini pesan Papa saya juga, berburu harimau dengan saudara kandung. Kita dipersatukan, di gereja itu kita dipersatukan oleh darah Yesus. Kita semua anak Allah. Dan kita tahu musuh kita itu adalah harimau yang mau menekan saudara kita yang lemah. Kalau kita melihat saudara kita yang lemah, kita coba kuatkan. Kalau nggak bisa, ya memang kita tinggal. Ya, tapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah kita belajar satu hal, bahwa kasih itu tidak pernah gagal. Kasih nggak pernah gagal. Pengharapan dan kasih. Dan kasih itu tidak pernah gagal. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Dalam situasi dan kondisi tertentu, memang kita harus buka kesalahan orang untuk keadilan dan kebenaran. Tetapi dalam hati kita jangan pernah ada kebencian dan kemarahan. Selalu melepaskan pengampunan dan berkat. Karena seperti Yesus, dia bilang, Tuhan ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa mereka yang berbuat. Dan aku rasa kalau kita bisa teladani itu, bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Kita akan punya damai, sukacita yang daripada Allah. Dan akhirnya hidup kita sendiri pun nggak perlu kepahitan, nggak penuh kemarahan. Saya lihat di gereja ini kita banyak menyimpan kepahitan dan kemarahan dan ketidakpuasan. Kita selalu merasa gereja ini nggak benar, gereja ini nggak benar. Akhirnya kita suka ada joke kan, semua gereja nggak benar. Gereja yang benar pun didatengin kita jadi nggak benar gitu loh. Jadi sebetulnya mari kita sama-sama kita perbaiki. Nobody perfect, tapi biarkan love itu cover all the multitude of sin. Dan biarlah kita mengedepankan kasih daripada kemarahan dan kebencian. Dan itu memang susah. Susah tidak menghakimi. Susah untuk tetap mengasihi orang yang yang unlovable gitu ya. Kadang-kadang tapi ya udahlah, apa sih kita semua juga orang berdosa. Jadi saya rasa luar biasa, kita banyak hikmat yang dapat lewat wawancara singkat dengan Bu Vivi ini. Dan bukan hanya untuk kita dengar, tapi juga untuk kita bisa praktekkan dan bisa berbuat sesuatu sekali lagi untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, dan untuk gereja kita. Ya, Tuhan memberkati kita.